Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Oculus. Film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang sepasang kakak adik bernama Kaylee dan Tim, yang hidup sengsara seumur hidupnya akibat siksaan dari sebuah cermin berhantu yang bernama Laser Glass. Uniknya, film ini dari alurnya menceritakan kisah kakak adik ini dari dua waktu yang berbeda. Sewaktu mereka kecil dan sewaktu mereka sudah dewasa secara bergantian. Tapi bukan yang membingungkan, kejeniusan sutradara film ini malah membuat alur cerita film ini makin mencengangkan. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan Kaylee kecil mengintip lewat sela pintu. Ia melihat ayahnya berjalan membawa pistol. Terlihat sesosok roh dengan mata yang menyala berdiri di dekat cermin. Lalu ayahnya mengacungkan pistol ke arah Kaylee lalu terdengar bunyi tembakan. Di masa depan, Tim yang sekarang sudah dewasa sering memimpikan peristiwa itu. Sejak kejadian itu, ia hidup di rumah sakit jiwa di mana ia dicuci otaknya untuk melupakan kejadian itu. Tim yang sekarang sudah berumur 21 tahun sudah siap keluar dari rumah sakit jiwa itu. Berbeda dengan Tim, kakaknya Kaylee selama ini terobsesi dengan cermin itu. Ia yakin ada kekuatan supernatural di baliknya. Ia akhirnya menemukan cermin itu dilelang di sebuah pelelangan barang antik. Ia berniat mendapatkan cermin itu untuk menghancurkan kekuatan mistis di dalamnya. Bagi Tim, keyakinan Kaylee itu keliru. Namun Kaylee tetap teguh pada rencananya dan meminta Tim untuk tidak melupakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia akan menjalankan rencananya besok malam dan meminta Tim untuk membantunya. Flashback ke 10 tahun yang lalu ketika cermin itu dibeli oleh keluarganya, mereka belum tahu ada bahaya apa yang mengintai di balik cermin ini. Di malam pertama saat ayah mereka mengambil minuman di kulkas, ia melihat sesosok wanita dengan mata menyala yang bernama Marisol. Marisol ini akan menjadi hantu yang sering muncul karena ia adalah korban terakhir dari cermin ini. Kembali ke masa sekarang, Kaylee membuka kain penutup cermin itu dan melihat bayangan patung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Tapi ketika ia mengecek ternyata tidak ada apa-apa karena sebenarnya cermin ini mampu memanipulasi keadaan di sekelilingnya. Alan, ayah mereka, perlahan-lahan sudah dirasuki oleh cermin itu. Ia sering mendengar bisikan-bisikan yang datang dari cermin itu. Kaylee kecil sempat melihat ayahnya bercumpu dengan seorang wanita yaitu Marisol yang sebenarnya adalah hantu. Perselingkuhan inilah yang akhirnya memecah keluarga mereka dan membuat Mary ibu mereka menjadi gila. Di masa depan, Tim datang menemui Kaylee di rumah lamanya. Di sana, Tim melihat bahwa Kaylee sudah sangat matang menyiapkan rencananya untuk menginvestigasi cermin ini. Kaylee men-setup beberapa kamera dan timer yang diarahkan ke cermin itu. Ia juga menggantung sebuah pisau besar yang terhubung ke timer. Tujuannya untuk menghancurkan cermin itu dalam keadaan darurat. Jika timer tidak direset dalam waktu 30 menit, maka pisau ini akan terlepas dan menghancurkan cermin itu. Kaylee lalu menceritakan asal-usul dari cermin ini. Di tahun 1754, Laser, pemilik pertama cermin ini, tiba-tiba ditemukan tewas secara misterius. Setelah itu, cermin berpindah tangan ke seorang pengusaha kereta api yang juga tewas secara naas. Lalu berpindah tangan lagi ke seorang wanita yang tewas karena dehidrasi padahal ia ditemukan di dalam bak mandi berisi air. Walaupun korbannya mati secara misterius, tetapi cermin ini seolah-olah dapat menghilangkan bukti-bukti supernatural yang menjadi penyebab kematian mereka. Itulah kenapa Kaylee memasang banyak timer yang dibutuhkan untuk operasi ini. Karena cermin ini dapat memanipulasi realita dan waktu bagi orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba Kaylee melihat anjing mereka di masa kecil lewat, padahal seharusnya ia sudah lama mati. Lalu Kaylee menceritakan tentang kisah naas keluarganya sendiri. Di mana dalam kurun waktu 2 minggu, cermin itu telah membuat ibunya menjadi gila. Yang kemudian dibunuh oleh ayahnya, dan kemudian ayahnya dibunuh oleh Tim disaksikan oleh Kaylee. Sampai sekarang Tim masih tidak percaya. Ia masih menganggap kalau ayahnya adalah seorang pembunuh dan peselingkuh. Tim lalu bertanya kenapa kita tidak hancurkan saja cermin ini. Dan langsung Kaylee memarahinya.
Tim tampaknya lupa kalau cermin itu bisa memanipulasi realita di sekelilingnya untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu Tim mencoba mengambil bangku kecil untuk menghancurkannya, tapi tiba-tiba ia menaruhnya kembali dan berbicara dengan Kaylee. Cermin itu ternyata telah mengalihkan perhatiannya. Kembali ke masa lalu, ayah Tim terlihat sedang melepas plester di jarinya, tapi ternyata plester itu belum terlepas. Lalu ia pun mengambil sebuah stapler remover untuk mencongkel plester itu, tapi sebenarnya yang ia congkel adalah kukunya sendiri. Lalu terdengar bisikan-bisikan yang datang dari cermin yang berbunyi tidak sakit, tidak sakit. Dengan memandang cermin ini, Ellen sepertinya sudah tidak bisa mengkontrol perbuatannya sendiri. Parahnya lagi, Ellen memutuskan untuk membeli sebuah senjata yang mana Mary tidak suka dengan keputusan itu. Saat Mary beranjak pergi, ia mendengar kalau Ellen mengumpatnya dengan kata-kata kasar. Tapi ketika ditanya Mary, Ellen mengaku tidak mengatakan apa-apa. Sekarang cermin ini sudah mulai mentarget Mary yang mulai cemburu dan marah akibat perselingkuhan Ellen dengan si hantu wanita itu. Mary pun mulai mendengar suara-suara wanita di dalam ruangan kantor Ellen yang membuatnya semakin curiga. Anjing mereka yang bernama Mason sudah mulai curiga dengan apa yang ada di dalam kantor Ellen dan mulai menggonggong. Mary yang tidak tahu apa-apa membuka pintunya dan membiarkannya masuk ke dalam, tapi tiba-tiba pintu terkunci sendiri. Setelah kejadian itu, Mason pun menghilang entah kemana. Kembali ke masa kini, Tim dan Kaylee kembali ke ruangan dan melihat tiba-tiba kedua kamera itu sudah tidak lagi mengarah ke cermin, dan tumbuhannya pun tiba-tiba layu. Di dalam video rekaman, mereka melihat bahwa merekalah yang mengubah posisi kamera-kamera itu. Tim langsung kaget melihat video ini, pasti ia tidak pernah melakukan ini semua. Tim yang bingung pun mencoba menelpon dokternya, tapi Kaylee memperingatinya kalau cermin ini bisa mengubah realita. Ia berasa ia keluar untuk menelpon, tapi faktanya ia tidak pernah keluar dari rumah itu. Kaylee melihat Tim jalan ke ujung ruangan dan duduk di kursi. Kembali ke masa lalu, Mary semakin terbelenggu dalam kecemburuannya. Mary pun masuk ke dalam kantor Ellen untuk melihat dokumen-dokumen pribadi Ellen. Ia melihat sebuah dokumen yang bertuliskan Marisol. Di halaman selanjutnya ada banyak sekali tulisan nama Marisol. Sekarang Mary menjadi marah sekali, ia pun membanting foto keluarga mereka sampai pecah dan melemparkannya ke cermin itu, tapi meleset. Lagi-lagi cermin itu yang membelokkan arah lemparan untuk melindungi dirinya. Cermin itu membalas dengan menarik Mary ke arahnya. Terlihat cermin ada muka Mary yang tampak tenang dan sinis. Mary yang di dalam cermin pun membuka kancing bajunya dan memperlihatkan luka bekas lahiran di perutnya yang pelan-pelan membuka. Anak-anaknya masuk dan melihat ibunya yang mulai kerasukan. Ia mencekik Tim dan mereka pun lari dan mengunci diri di kamar. Ibunya tetap menghantam-hantam pintu berusaha masuk. Untungnya Ellen tiba di rumah dan langsung mencekiknya sampai pingsan. Melihat istrinya pingsan, Ellen langsung berusaha buru-buru menelpon dokter. Tapi bisikan-bisikan yang di kupingnya mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Ia pun menerima bisikan itu dan menutup teleponnya. Lalu Ellen menjelaskan ke anak-anak kalau ibunya sedang sakit dan tidak mau diganggu. Dan parahnya, Ellen lalu memperbolehkan anak-anaknya untuk bermain di kantornya agar mereka bisa dekat dengan cermin itu. Anak-anaknya merasa bingung. Sebelumnya Ellen sangat merahasiakan cermin itu, tapi sekarang ia ingin agar supaya anak-anak bisa dekat dengan cermin itu. Mulai sekarang kejadian-kejadian antara dua waktu itu menjadi semakin kabur dan saling tumpang tindih. Kaylee melihat Tim mengganti sebuah bohlam yang membuatnya mengingat Tim memandang ke arah cermin. Lalu ia melihat ayahnya naik ke lantai 2. Kaylee bertanya apakah itu untuk ibunya. Bohlam itu mati lagi dan Kaylee berusaha untuk menggantinya sambil makan sebuah apel. Ia berhasil mengganti lampu dan mengambil kembali apelnya. Tapi ia ternyata salah ambil dan ia menggigit bohlam itu. Sekarang mulut Kaylee berdarah-darah karena ada pecahan beling di mulutnya. Tim tiba-tiba muncul dan ternyata sebenarnya memang ia sedang makan sebuah apel.
Di masa lalu, anak-anak itu kelaparan karena tidak ada makanan di rumah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke kamar orang tua mereka. Mereka mendapati ibunya sekarang diikat ke tembok oleh ayahnya, dengan mulut yang berdarah-darah dan muka yang amburadul. Ayahnya marah kenapa mereka berani-beraninya masuk ke kamarnya. Kylie kecil berusaha untuk menelpon dokter, tapi lagi-lagi dihalangi oleh cermin itu. Tampaknya sekarang tidak ada lagi yang bisa membantu anak-anak ini. Di masa sekarang, Kylie hampir saja terbunuh karena ia lupa mereset timer pisau tajamnya. Di saat yang bersamaan, Tim masuk ke dalam kamar dan melihat versi kecilnya. Lampu di rumah sekarang padam dan Kylie menyalakan 4 lampu darurat di beberapa titik. Tapi tiba-tiba ia melihat rantai bekas ikatan ibunya dengan lantai yang berdarah-darah. Ia mencoba merekamnya dengan kamera, tapi sebenarnya lantainya tidak ada apa-apa. Ia membalik badan dan melihat hantu ibunya berdiri di hadapannya. Secara refleks ia menghujam leher wanita itu dengan pecahan piring yang ada di tangannya. Tapi ternyata bukan ibunya yang ia tusuk, melainkan tunangannya, Michael. Tapi tambah anehnya lagi, di momen itu juga tiba-tiba Michael menelponnya. Mereka sangat kebingungan dan mulai mencari-cari petunjuk di lantai. Tangannya memang memegang pecahan piring yang berdarah-darah dan memang sekarang Michael sudah terbaring tak bernyawa. Tim menarik Kylie keluar dan menelpon nomor darurat 911. Ia berencana untuk menunggu di luar dan membiarkan pisau tajam bertimer itu menghancurkan cerminnya. Di luar mereka melihat listrik di dalam rumah kembali nyala dan mereka melihat diri mereka sendiri sekarang berdiri di depan cermin itu. Sekarang kalau saja timernya habis waktu, mereka akan terbunuh oleh pisau tajam itu. Di masa lalu, Ellen terduduk di mejanya lalu mengambil pistol miliknya dari dalam laci. Tim memperhatikannya dari balik pintu lalu melaporkannya ke Kylie. Kylie memutuskan untuk menghancurkan cermin itu. Tiba-tiba Marisol muncul dan mengusir mereka keluar. Di atas, Ellen masuk ke kamar dan Mary merangkak mendekatinya, dan Ellen mengacungkan pistol ke dagu Mary. Kylie dan Tim mengunci diri di dalam kamar. Tim membuka pintu dan melihat Mary di depan kamar. Kylie dan Tim kecil kemudian berlari keluar dan memukul wajah ibunya dengan stick golf. Dan mereka lari ke jendela dan lompat keluar rumah, tapi ternyata Tim tidak ikut lompat keluar. Ia melihat 2 sosok setan berdiri di depan jendela. Di dalam, Tim dewasa berhadapan dengan ayahnya dan ayahnya menembakkan senjata ke arahnya. Kedua Kylie balik ke dalam rumah dan menemukan Tim kecil berbisik kepadanya untuk bersembunyi. Tiba-tiba Mary muncul dan mencekiknya, lalu ia tiba-tiba tersadar dan melepaskan cengkramannya. Tapi Ellen menembak Mary dari belakang tepat di dadanya. Kedua anak itu melarikan diri dan mencoba menghancurkan cermin dengan stick golf. Tapi ternyata tidak ada satupun pukulan mereka yang tepat sasaran. Ellen masuk ke ruangan itu dan menodongkan pistol ke arah Kylie. Di kaca, wajah Ellen terlihat seperti sudah berubah menjadi muka setan. Tim memukul pistol yang dipegang Ellen hingga jatuh. Ellen pun mencekik Kylie dengan sekuat tenaga. Tim mengambil pistol dan menodongkan ke ayahnya. Lalu Ellen melepaskan tembakan ke dirinya sendiri. Ellen terhempas ke arah cermin dan menyebabkan sudut cermin itu sedikit retak. Tiba-tiba semua setan korban cermin itu menampakkan diri dan membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara seperti bunyi alarm. Kemudian Tim dewasa terbangun dan mendapati dirinya duduk sendirian di depan cermin. Kylie melihat bayangan ibunya di cermin. Mereka pun berpelukan lewat cermin itu. Tim yang sudah kesal mematikan timer dan pisau tajam itu pun terlepas ke arah cermin. Di monitor awalnya tidak terlihat apa-apa, tapi pada kenyataannya pisau itu menghujam Kylie yang tadi sedang berada tepat di depan cermin memeluk ibunya. Penghujung film kita melihat akhir cerita dari kedua periode secara bersamaan. Tim dan Kylie kecil berbicara dengan para medis, kantong mayat didorong keluar, dan tim besar sekarang sudah dalam keadaan terborgol. Di monitor terlihat Kylie dibunuh oleh Tim. Tim kecil dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam, Kylie besar, Ellen, dan Mary berdiri melihat keluar. Di penghujung cerita, akhirnya kita melihat bahwa tim besar dan tim kecil dibawa ke rumah sakit jiwa. Sungguh akhir yang mengenaskan. Sebelumnya, Tim tidak menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi karena dia sudah dicuci otaknya di rumah sakit jiwa.
Jadi dia pun lupa atas semua kejadian ini. Sekarang ia tersadar atas kesalahannya, tapi sekarang semua sudah terlambat. Kylie sudah meninggal dan ia bersalah atas kematiannya. Kejadian yang hampir sama dengan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Seperti korban-korban cermin yang lain, pembunuhan-pembunuhan itu tidak meninggalkan bukti yang sifatnya supernatural. Dan selalu saja ada orang yang bisa disalahkan. Seharusnya Kylie tidak mencari-cari gara-gara lagi dengan cermin itu, tapi karena ia belum bisa menerima kematian ayah ibunya dan mencari cermin itu lagi, sekarang mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Sekarang ia sudah meninggal dan lagi-lagi adiknya harus hidup di rumah sakit jiwa untuk waktu yang lama. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Semoga kalian terhibur dan dapat menangkap inti dari cerita film ini. Sekian dulu video ini, kami dari Sinopsia pamit undur diri.